Kemudian Abu Hurairah menceritakan bagaimana kami mengikuti jalan Rasulullah SAW. Inna la nujhidu anfusana. Nujhidu itu dari kata-kata ijhad. Kami memaksa diri kami sampai kami itu keringatan atau apa capek. Al-jahd. Al-jahd itu artinya masyaqqah. Sampai kami kesulitan. Sampai kami memaksa diri kami sampai capek. Ijhad al-jahd, yaitu al-hamlu ala syai'i fawqa taqatihi, yaitu menanggung sesuatu melebihi kekuatannya. Maka terpaksa sahabat itu memaksakan diri untuk mengikutnya. Jadi kalau mereka mengikuti Rasulullah, sampai kalau mengejar Rasulullah sampai capek mereka, lelah mereka. Maksudnya terpaksa mereka memaksakan tenaganya melebihi kapasitas untuk bisa mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari buku yang disusun, yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, salah seorang ahli hadis, pengarang atau penyusun Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Dan mana kitab hadis yang 6 ini merupakan kitab induk dalam rujukan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk salah satu kitab itu kitab Imam Tirmidzi. Kitab yang 6 itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Imam At-Tirmidzi ini banyak sekali dia punya buku, karangan dan tulisan. Nah, salah satunya juga selain Sunan Tirmidzi, nama kitabnya itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang peri kehidupan Rasulullah SAW. Dan buku ini oleh para ulama dianggap buku terbaik yang menyusun ataupun yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah berdasarkan hadis dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi dia bukan kutip-kutip tapi sanad. Jadi apapun diriwayatkannya tentang kehidupan Rasulullah itu dengan sanad. Nah, dia dengar dari gurunya dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua maklumatnya. Jadi tidak seperti kita, kalau kita karang buku kan dari pikiran kita saja. Tidak. Semuanya pakai sanad sampai kepada Rasulullah. Nanti membuat kita membaca buku ini tenang. Nah, kemudian juga diseleksinya bahwa informasi yang ataupun yang menjadi konten atau matan isi dari hadis itu maka diseleksi dengan sanadnya. Maka sanad itu memang dipilihnya, ya terseleksi. Tidak ada yang sampai maudhu, palsu. Ya mungkin ada di antara ulama yang paling apa namanya besarnya itu untuk paling kuatnya itu ya mungkin dhaif ya memang, tapi tidak sampai selembar, tidak bisa menjadi hujah. Jadi buku ini adalah buku terbaik oleh ulama. Kita baca buku ini dan malam ini kita akan membaca yaitu Babu Maja'a fi Mishyati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya ini? Ini adalah bab-bab yang mana di dalam bab ini adalah terhimpun hadis-hadis yang menjelaskan, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang
cara berjalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana Rasulullah berjalan? Maka kita simak nanti apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi judulnya Misyatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misyatu itu dari kata masya, maka ada bahasa Indonesia dari kata masyu, itu termasya. Pergi ke mana katanya? Pergi ke Temasya. Apa itu Temasya itu? Jalan-jalan. Bahasa Arab itu. Melayu ini banyak bahasa Arab. Kata Buya Hamka, Melayu itu 70% akar katanya dari bahasa Arab. Dan itu yang menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kalau bab itu sudah jelas itu. Maja'a fi misyati Rasulullah SAW. Jadi ini adalah cara berjalan Rasulullah. Jadi yang dimaksud dengan misya dibaca al-misyatu dengan kasrah mim, yaitu al-hay'atul lati yaqtaduha al-insanu min al-masyi. Apa dimaksud dengan misya? Misya adalah cara yang dibiasakan oleh manusia dalam berjalannya, atau cara yang ditempuh, yang dilakukan oleh seseorang dalam berjalan. Bagaimana kebiasaan jalannya? Itulah. Hadis yang pertama tentang ini itu hadis dari Abu Hurairah. Jadi sanadnya Imam Tirmizi dalam ini itu menyambung sampai kepada Abu Hurairah. Tentu Abu Hurairah yang menceritakan tentang bagaimana cara berjalan Rasulullah SAW. Abu Hurairah tahu sendiri kita, sahabat yang selalu bersama Rasulullah SAW. Bahkan dia ini adalah sahabat yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ditanya, dia ada kelompok sahabat itu 3. Jadi kalau sahabat dikelompokkan dari sisi sebanyak apa mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Maka ada 3 kelompok. Yang pertama, minal muksirina, yaitu orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, minal mutawassitin, pertengahan. Kemudian ada lagi minal muqillin, orang yang sedikit yang meriwayatkan. Abu Hurairah masuk dalam muksirin, dalam kelompok muksirin yang banyak meriwayatkan hadis. Dan bahkan dalam kelompok muksirin itu dia yang teratas, yang paling banyak. Maka kalau dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang Abu Hurairah, begitu juga dalam hadis yang lain. Jadi dengan sanadnya yang menyambung ke Abu Hurairah, sanad Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, menceritakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama al-ardu tutwa lahu, inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarisin. Itu ini adalah kata-kata Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah mengatakan, tapi apa dikatakan ini menceritakan tentang cara berjalan Rasulullah SAW. Maka ini namanya apa? Hadis apa namanya? Atau sunnah fi'liyah. Jadi sahabat melihat Rasulullah lalu diceritakannya. Itu hadis itu namanya. Jadi yang disebut hadis tidak selalu Rasulullah bersabda. Nah, itu namanya hadis, tapi namanya hadis fi'li atau sunnah qauliyah, hadis qauli. Jadi
Ya ada hadis itu bentuknya langsung Rasulullah bersabda, berkata. Tapi ada lagi sunnah fi'liyah. Hadis fi'li. Apa itu? Rasulullah berbuat, dilihat oleh sahabat, lalu sahabat menceritakan. Tapi kalau Rasulullah bilang saya berbuat begini-begitu, namanya qauli itu perkataan. Tapi ada lagi nanti. Jadi ada kata Rasulullah berkata atau hadis qauli. Nanti Rasulullah berbuat, lalu diceritakan sahabat Rasulullah berbuat begini-begini. Itu juga hadis, namanya sunnah fi'liyah. Tapi ada lagi yang berbuat itu sahabat, bukan Rasulullah. Hadis juga sahabat berbuat, dilihat oleh Rasul, di hadapan Rasulullah dia berbuat. Lihat Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak komentar, padahal dia lihat, dia saja Rasulullah SAW. Itu juga hadis. Teman-teman Rasulullah dia, lalu diam dia. Kalau suka komentar, jangan kata Rasulullah, itu menjadi hadis qauli dia. Tapi kalau dia diam saja, tidak bersabda, tapi dia lihat sahabat. Jadi itu dalam beberapa hal itu banyak hal. Maka ada Rasulullah SAW melihat sahabat berburu otok namanya. Otok itu semacam biawak, pada pasir. Di sini tenggini namanya itu. Dia tidak seperti biawak kita. Jadi sahabat di padang pasir itu berburu di lorong-lorong panas itu dia tinggal. Kalau dapat disembelih dimakan. Jadi ketika itu dalam perjalanan sahabat berburu biawak tadi, tangkap, dibakar mereka, makan sama-sama. Tapi Rasulullah tidak makan. Dilihat saja mereka makan. Selesai. Coba. Mungkin kalau Rasulullah SAW membiarkan sahabat makan yang haram? Tidak mungkin. Karena kalau seandainya ada sahabat yang salah, lalu diam, dia tidak, dia tegur, berarti dia telah mengkhianati risalah sebagai tugasnya. Maka Rasulullah boleh diam. Dan kayak kita kadang-kadang dan orang salah diam saja. Tergantung itu. Kalau sanggup berubah, lalu dia bersandar. Tapi memang kalau diam, karena tidak sanggup. Nanti dibilang pula salah, kita tak punya ilmu pula. Jadi kita boleh disalahkan orang kan begitu. Karena tak boleh kita menyalahkan orang kecuali berdasarkan ilmu. Maka ingkarul munkar itu salah satu syaratnya, bahwa yang mengingkari itu harus tahu dia bahwa itu betul-betul mau. Kalau tidak tahu itu kita salah-salahkan orang. Banyak orang sekarang dia tidak mengerti, orang bisa tanya dia tidak paham dia. Saya ada nyalain orang. Maka tidak boleh itu. Dalam aturan adab ingkarul munkar adalah ilmu. Harus ada ilmu. Jadi di sini ini namanya hadis. Kalau Rasulullah lihat sahabatnya berbuat, takriri namanya, maka disebut sunnah takririyah, yaitu ketetapan Rasulullah. Diamnya Rasulullah melihat sesuatu dilakukan sahabat, itu adalah sunnah, itu adalah hadis, tapi namanya hadis takriri. Sekarang ini hadis fi'li namanya, karena yang berbuat Rasulullah diceritakan sahabat. An Abi Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang paling indah, orang yang paling bagus, yang paling baik seperti Rasulullah SAW. Artinya sehidupnya itu dia tidak melihat manusia yang paling baik seperti Rasulullah SAW. Ini Abu Hurairah cerita. Nah, kemudian
siapa Abu Hurairah menceritakan, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Ini menceritakan tentang wajah muka Rasulullah. Muka Rasulullah itu bercahaya ibarat matahari katanya. Orang Arab ya biasa tuh, kalau orang wajahnya ganteng, setelah itu ceria, bercahaya mukanya. Itu biasa kalau Arab bilang ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, seperti matahari ataupun menyinari mukanya. Imam At-Tibi mengatakan ini seperti matahari beredar di wajahnya. Imam At-Tibi yang mensyarah hadis ini dalam kitabnya Syarhul Mishkah namanya, dia katakan syabbaha jarayan asy-syamsi fi falakiha bi jarayanil husni fi wajhihi wa fihi aqsut tasbih bil mubalaghah. Jadi di sini Abu Hurairah memberikan perumpamaan peredaran matahari pada subuhnya itu dengan yajriyan husna fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keindahan yang ada pada wajah Rasulullah SAW. Dia kiaskan, dia umpamakan dengan wajah Rasulullah. Ini semuanya kesimpulannya dia ingin memberikan perumpamaan saking bagus, saking baik dan saking indah dan saking gantengnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kata Abu Hurairah, wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masyiyatihi min Rasulillah sallallahu. Saya tidak mendapatkan orang yang paling cepat dalam jalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini jadi setelah Abu Hurairah mensifati wajah Rasulullah bercahaya, kemudian Abu Hurairah menceritakan bagaimana cara berjalan Rasulullah. Rasulullah itu kalau berjalan itu cepat, paling cepat lah sudah katanya. Kalau dia itu berjalan itu kencang. Bagaimana ibarat kencangnya? Jadi tapi di sini ya bukan kencang tergesa-gesa kayak orang kan kaget orang melihatnya, nah. Tapi di sini dikomentari oleh ulama ma'atahaqquqi waqarihi, kemudian wasukunihi wa ri'ayat iktisadihi, itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu waqsid fi masyatika, waqsid fi masyika, waqtud min sautika, inna anqal aswati la sautul hamid. Surah Luqman ya, karena ada dalam surah Luqman nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat itu kan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi salah satu nasihat Luqman kepada anaknya yaitu nasihat cara berjalan. Jadi kalau anaknya biarkan cara berjalan sembarangan, ajarkan dia cara berjalan. Jadi kalau baca surah Luqman itu kan wasiat Luqman kepada anaknya. Kenapa Allah abadikan dalam Quran sebagai bahan bacaan kita? Quran itu bedok. Berarti namanya apa nasihat Luqman pertama itu? Ya bunayya la tusyrik. Berarti nasihat pertama adalah masalah akidah. Jangan sampai anak kita menjadi orang-orang musyrik. Kenapa? Karena syirik itu adalah dosa yang paling, inna
Maka di situ artinya iktisad sederhana. Sederhana, artinya seimbang pada perjalanan itu, sehingga nanti perjalanan itu indah kelihatannya. Maka di sini Rasulullah SAW dia cepat tapi sopan, tenang. Nah, kemudian terhormat. Jadi tidak kasak-kusuk begitu, tidak begitu. Dia cepat tapi tenang jalannya. Nanti akan dijelaskan jalan yang jelek itu bagaimana. Ini cara berjalan dalam agama kita ini diatur. Bagaimana cara berjalan? Jangan berjalan kayak orang mati. Lagi kayak pencong kan, atau bahaya. Ada jalan orang kadang-kadang apa tidak nyaman, kita melihat aja tidak nyaman. Kadang kenapa jalan itu penting? Jalan itu, cara berjalan orang kadang-kadang menunjukkan kepribadian. Maka kalau orang-orang terhormat bagaimana jalannya, bagaimana? Jadi salah satu yang penting cara berjalan. Nah, diajarkan dalam agama kita itu ada dalam Quran, tapi lewat nasihat Luqman kepada anaknya. Diabadikan, kenapa? Itulah nasihat yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Cara berjalan itu menjadi penting. Baik, jadi Rasulullah SAW kata Abu Hurairah, aku tidak melihat seseorang yang paling cepat dalam jalannya seperti Rasulullah SAW. Tapi jalannya cepat, tapi terhormat. Jalannya cepat, tapi tetap tenang. Kemudian waqar wa sukun, sopan dan sehingga nampak terhormat. Karena kalau ada dalam Al-Quran, dia yang pertama menggambarkan. Jadi ada sebenarnya di dalam hadis yang diceritakan Aisyah, kalau kita ingin mengenal bagaimana Rasulullah dalam hidupnya, sebenarnya sumber pertama kalau kita ingin mengenal hidup Rasulullah, perilakunya, kepribadiannya, sumber pertama Al-Quran. Nah, kalau kita ingin mengenal apapun yang di dalam Quran, itu Rasulullah. Kenapa kita katakan begitu? Nah, seperti Aisyah, setelah wafatnya Rasulullah SAW datang serombongan sahabat kepadanya bertanya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dulu? Nah, gitu kan pertanyaannya kan. Rasulullah itu bagaimana dulu itu Aisyah ketika dia hidup? Kan sederhana kan Aisyah menjawab, kamu baca Quran? Kamu paham Quran? Kamu puasa Quran? Ya, saya baca Quran, saya paham Quran. Apa kata Aisyah? Akhlaknya, kehidupan, kepribadiannya semua dalam Al-Quran. Khuluquhul Quran. Bahwa kepribadian Rasulullah itu, akhlaknya Rasulullah itu dalam Al-Quran. Maka apapun yang termaktub dalam Al-Quran, itulah Rasulullah SAW. Oke, situ maka sumber pertama tentang bagaimana hidup Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, Quran itu yang pertama. Kemudian kedua hadis-hadis. Nah, inilah syama'il ini. Ini yang kedua, sumber kedua, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik itu yang fi'liyah, qauliyah ataupun taqriyah. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, aku tidak melihat seseorang yang paling cepat dalam perjalanan seperti Rasulullah SAW. Kemudian diumpamakan oleh Abu Hurairah bagaimana semakin cepatnya jalan Rasulullah SAW. Pertama, ka'annamal ardu tutwa lahu. Seolah-olah karena saking cepat perjalanannya itu, seolah-olah bumi itu dilipat bentuknya. Ini kiasan sebenarnya, saking cepat jalannya itu cepat sampai ke tujuan.
Jadi seolah-olah bumi dilipat. Jadi jarak yang jauh menjadi dekat. Nah itu tuzwa dilipat, tujma dihimpunkan. Untuk apa? Tahwinan alaihi wa tashilan li amri. Kenapa itu bumi itu dilipat untuknya? Untuk memberikan kemudahan. Kemudian untuk memberikan supaya efektivitas. Dalam bahasa kita sekarang itu efektivitas. Seharusnya sampai 2 jam, sekarang sampai setengah jam. Karena waktu beliau itu semuanya produktif, berguna semuanya detik-detik hidupnya. Sehingga kalau dia terlalu lama berjalan, tak banyak disampaikan kan. Tapi kalau dicepatkan geraknya oleh Allah, maka kalau dia cepat, banyak yang dia bisa lakukan, banyak yang bisa dia sampaikan, banyak yang bisa dia buat ketika waktu itu ataupun bumi itu didekatkan kepada dia. Dan ini barangkali berlaku, itu juga mukjizat. Karena ada wali-wali itu kan terbang katanya, dia ke sana, sebentar sini sudah sampai ke sini, sampai sini. Tapi kalau ini berjalan biasa, wali-wali itu ya Allah tak benar nanti tidak, kan itu. Dan terlalu dipercaya. Jadi di sini ka'annamal ardu tutwalahu, seolah-olah bumi itu dilipat untuk dia, sehingga cepatnya itu cepat sampai kepada tujuan. Kemudian Abu Hurairah menceritakan bagaimana kami mengikuti jalan Rasulullah SAW. Inna la nujhidu anfusana. Nujhidu itu dari kata-kata ijhad. Kami memaksa diri kami sampai kami itu keringatan atau capek. Al-jahd itu artinya masyaqqah, sampai kami kesulitan. Sampai kami memaksa diri kami sampai capek. Ijhad atau jahd, yaitu alhamlu ala syai'i fawqa taqatihi, yaitu menanggung sesuatu melebihi kekuatannya. Maka terpaksa sahabat itu memaksakan diri untuk mengikutnya. Jadi kalau mereka mengikuti Rasulullah, sampai kalau mengejar Rasulullah sampai capek mereka, lelah mereka. Akhirnya terpaksa mereka memaksakan tenaganya melebihi kapasitas untuk bisa mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin jalan itu, Ibu, kalau jalan lama milih jalan itu menunjukkan malas. Tapi coba orang-orang produktif itu jalannya cepat, disobat santun, tapi cepat, karena dia tahu harga waktu. Ini jalan moyang lama, kayaknya terlalu lambat. Itu dia mati. Nanti akan dijelaskan lebih lama bagaimana jalan yang tidak baik. Nah, jadi di sini inna lanujhid, kami ini sampai memaksa diri kami untuk mengikuti beliau sehingga capek. Asal kami memaksa diri kami di atas kapasitas dan kekuatannya. Qala Nurmiji, jadi ada Turbisti, seorang ulama, dia menjelaskan di sini apa yang dimaksud dalam hadis itu ijhad. Inna lanujhidu, ijhad dari kata-kata ijhad. Maka katanya wa ajhadaha idza hamala 'alaiha fawqa taqatiha. Jadi kalau unta dikatakan ajhadaha, maka si pemiliknya ajhadaha, kalau dia membebankan kepada unta itu di atas kapasitas kemampuannya, terlalu dibebani.
Itu namanya kejahadan. Maka itu dibaik. Itu kita bisa bayangkan sahabat kalau mereka ikut jalan Rasulullah SAW sampai mereka memaksa diri supaya untuk bisa bersama. Waktu cepat dan Rasulullah itu. Jadi harus cepat juga jalan kami Ustaz, supaya mencontoh sunnah Rasulullah. Sesuaikan saja lah. Tapi jangan nanti jalannya tidak bagus ya. Jadi maknanya adalah inna la nahmilu ala anfusina min al-isra' aqibaihi fawqa al-qadiyah. Jadi kami memaksakan diri kami untuk cepat juga supaya bisa menyusul dan mengikutinya di atas atau di luar kekuatan. Sudah berlebihan kami dalam mengeluarkan tenaga dalam berjalan itu untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wa innahu la ghairu muqtaris. Tapi Rasulullah SAW kalau dia berjalan maka dia berjalannya kencang. Sahabat mengikutinya kepada lelah mengikutinya. Kemudian memaksakan diri mereka untuk ikut Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW kalau sudah berjalannya? Wa innahu la ghairu muqtaris. Dan dia tidak peduli dan tidak dengan jalan kami. Ghairu mubalin bimasyina atau ghairu musri'in bihaitsu talhaquhu masyaqqa. Jadi dia tidak peduli kalau apakah kami menyusulnya atau tidak. Maka dia berjalan dan dia tidak menoleh kiri kanan dalam berjalannya. Wa innahu la ghairu mukhtaris ghairu mubalin bimasyina. Kemudian di sini Ibnu Qayyim wa innahu la ghairu mukhtaris, dia menjelaskan apa yang ada di dalam hadis ini. Cara Rasulullah SAW berjalan, kana idza masya takaffa'a takaffu'an wa kana asra'an nasi mishya wa ahsanaha wa askanaha. Jadi Rasulullah SAW itu kalau dia berjalan cepat katanya, dan dia orang yang paling cepat jalannya. Kemudian jalannya sudah paling cepat, tapi ingat dia paling indah, jalannya paling bagus dan paling tenang. Jadi cepat tapi tenang. Dia cepat tapi sopan. Dia cepat tapi santun. Ini cara-cara Rasulullah SAW. Sekarang apa disebutkan oleh ulama di dalam masalah jalannya Rasulullah SAW. Dan jalan Rasulullah SAW adalah bisyad. Jadi jalan yang paling ideal, cara berjalan yang paling ideal itu jalannya Rasulullah SAW. Kemudian dia paling membuat arwah wahal aqda. Jadi paling menyenangkan bagi organ tubuh. Jadi kalau kita sudah berjalan cepat itu kadang tubuh itu menjadi ringan kalau dibiasakan. Tapi kalau jalan pelan atau coba sekali-kali cepat, sakit semua turun-turun. Tapi kalau bapak biasanya dia cepat, nanti itu lebih aliyah untuk Allah organ tubuh kita. Coba nanti biasakan jalan cepat. Dan itu nanti tulang-tulang kita itu lebih rehat gitu. Wa ab'aduha min misydil hawaj. Tapi dia jauh daripada jalan-jalan yang kacau, jalan yang tidak tertib, jalan yang hawaj. Wal mahana itu hina. Kemudian bertamau, seperti berjalan gaya orang mau mati. Lambat sekali dia orang mau mati. Kemudian bergoyang-goyang badannya, lalu berlapan. Fa innal masyi. Jadi orang yang berjalan itu ada beberapa sifatnya. Imma ayyatamawat fi masyihi, kayak orang mati dalam berjalan. Dan begitu. Wa yamshi qit'atan wahidah. Jadi dia itu berjalan berat sekali.
seperti dia berjalan itu membawa apa? Kayu yang berat, memikul kayu, kan? Dan memati. Jalan seperti ini, jalan seperti memati, seperti berat sekali, lambat. Hadihi misyatul qabihah. Jalan-jalan seperti ini jalan yang dicela, tak boleh mazmumah, dicela. Itu tak bagus. Jalan-jalan seperti memati itu jadi sakit. Kalau sakit kena pakai tongkat, kena sunat tulang. Tapi dia masih muda saja. Itu kalau ketemu di umur pukul muda saja orang tua, dia mau mati. Dan itu pengaruh pada semangat. Maka orang kalau sudah jalan mau mati, karena masih muda, itu pemalas sekali. Tambah lagi. Pemani itu ada semangat, ada. Walau seperti itu tidak bisa diharapkan. Makan banyak kita. Makan. Coba bapak kalau punya karyawan ya, karyawan itu kita gaji dia, atau berjalan gitu, belas, kayak mau kita pecat aja. Begitu dipanggil, lama. Astagfirullahaladzim. Pemalas betul. Jadi kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu pertama, jangan terlambat kayak orang mati, kayak orang membawa beban berat. Terus hati dia. Kemudian yang kedua, ayyamsi bin zi'ajin wa tirab masyal jamal ahwal. Itu berjalan dia cepat, tapi cepat yang seperti huru hara jalannya. Jalan kacau, tidak tertib, maka tidak bagus. Jadi artinya goncang perjalanannya itu. Perjalanan itu inziat, geli, kayak orang gelisah saja. Maka di sini juga seperti onta yang apa namanya, onta yang stres itu jalannya kacau, kadang sini, kadang sini, pokoknya tidak jelas arahnya. Maka di sini seperti jalannya onta ahwaj, kacau. Ini ada juga jalan yang dicela. Jadi terlalu lambat itu juga dicela. Cepat tapi kacau itu juga dicela. Kemudian kalau orang jalannya sembarang saja, itu juga menunjukkan akalnya kurang. Kadang orang tak beraja, Jangan mampu. Jadi kalau jalan orang, maka itu kata ulama, hadi tadullu ala khifati aqliha. Ini menunjukkan akalnya kurang. Jadi dia jalan kudu tidak sopan. Jadi ada di situ tidak sopanan. Di sini apalagi dia berjalan tapi menoleh kiri kanan, kemudian ngintip-ngintip rumah orang pula, kemudian semua maka ini berjalan seperti ini, menoleh kiri kanan, kemudian apa namanya, jalan yang kacau. Maka seperti ini dicela. Namun ada lagi jalan imma yamshi haunan, yaitu tadi dalam Al-Quran kan wa ibadur rahman, kan ada di situ ada haunan. Coba ada ibadur rahman dalam Quran, itu kan hamba Allah yang mana mereka itu ahli surga. Maka Allah sifati apa sifat mereka. Coba salah satu sifat ibadur rahman yang mereka akan menjadi ahli surga, sifat jalan. Coba kan itu yang pertama disebut. Maka dalam Quran, coba baca di dalam surah Al-Furqan itu, di akhir surah itu.
wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi ibadur rahman itu adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas bumi hauna. Hauna itu apa? Artinya berjalan dengan tenang, sopan, santun, kemudian tidak terlalu cepat-cepat dan gelisah, kemudian juga tidak berjalan lambat seperti orang mau mati, sopan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa tafsirnya oleh ulama? Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu ibadur rahman yang mereka berjalan dengan sopan, dengan santun, dengan tenang. Itulah cara jalannya Rasulullah SAW. Tapi dia, di samping dia sopan dan santun dalam jalannya, tapi dia juga cepat. Dan bayangan cepat jalannya Rasulullah itu seperti orang turun gunung. Orang turun gunung kan cepat. Begitulah cepat. Kemudian juga ibarat daripada jalannya Rasulullah SAW itu ka'annal arda tutwalan, saking cepatnya, seolah-olah bumi itu dilipat untuk dia, sehingga orang-orang yang berjalan bersamanya terpaksa mengikutinya dengan cepat, dan kadang-kadang memaksakan, artinya melelahkan. Rasulullah SAW dia tidak mempedulikan jalan orang mengikutinya, tapi dia berjalan mengikuti. Di sini yadullu ala anna mishyatahu lam takun misya bitamawud wala bimahana, bal misyatu a'dam masy. Di Rasulullah SAW itu tidak jalannya terlalu lambat dan tidak pula terlalu cepat seperti orang yang berjalan tanpa arah dan tidak ada sopan. Tapi Rasulullah dia cepat tapi santun, sopan dan tenang. Baik, jalan itu ada 10 macam. Berapa? 10 macam jalan itu kata ulama. Jadi kan ada 3 sudah kita jelaskan. Jalan ke arah orang mati, itu dah bagus itu. Jalan seperti onta stres, cepat tapi tak kemana-mana kadang-kadang kayak onta. Kalau tahu gini kan dia jalan paling lari, mukanya, wajahnya kemana-mana kan. Kan tak begini dia, berjalan gini-gini, tapi langkahnya kacau. Dia cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi jalannya Rasulullah itu jalan dia cepat seperti turun tapi tenang, sopan dan santun. Yang keempat berjalan. Sudah azan? Azan dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi jalan itu ada berapa macam? 10 ya. 10 macam jalan. Jadi kita pilih jalan-jalan Rasulullah. Kalau tidak bisa ya dekat. Jadi pertama tadi nama berjalan tadi itu jalan pertama, yaitu gaya orang mati. Malas, lambat, berat. Yang kedua jalan gaya mata lari, yang kacau. Ketiga jalan yang santun, dia cepat tapi sopan, dan dia santun, kemudian itulah jalan Rasulullah SAW. Ada yang keempat namanya as-sa'i, itu lari, ya, lari cepat. Kemudian yang kelima ar-ramad, ini
kita pergi nanti ke Mekah tawaf, maka tawaf umrah itu 3 putaran pertama itu disunatkan ramal. Ramal itu lari-lari kecil. Begitu juga sa'i. Sa'i itu ada antara 2 tanda hijau. Aku tadi di situ sunatkan berlari-lari kecil. Seperti berlari kecilnya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah. Itu ramal. Kemudian jadi dia jalan cepat tapi langkah tidak panjang, langkah pendek. Jadi tadi langkahnya pendek, jalan langkahnya pendek. Tapi kalau semeter langsung melangkah, nah itu tidak ramal. Ya. Kemudian ada lagi nama jalan itu Al-Khabab. Yang tadi namanya bisa ramal itu juga dinamakan khabab. Itu yang keempat ya. Kemudian yang keenam, yang kelima itu ramal as-sa'i, lari, ramal lari kecil bersama dinamakan khabab. Yang keenam an-nasalan, yaitu lari ringan tanpa nanti gelisah. Dia lari tapi tenang, berlari dia tenang. Nah, ini ada dalam hadis. Jadi orang-orang berjalan kaki dulu ketika haji mengadu mereka kepada Rasulullah. Ya, dalam haji wada Rasulullah. Maka karena mereka berjalan capek menurut Pak. Nah, jadi kalau berjalan itu lambat, orang capek. Maka kata Rasulullah, ista'inu bin nasalah. Apa namanya? Gunakan oleh kalian cara berjalan nasalah supaya kalian tidak merasa lelah. Nasalah itulah salah satu bentuk jalan yang disebut adubul khafif, jalan lari tapi ringan, berlari ringan. Yang ketujuh, dia tak boleh ini al-khawzala. Khawzala itu jalan apa namanya bergoyang-goyang. Nah, maka jalan ini namanya jalan takhannus, jalan orang bencong. Condong ini. Maka ini jalan orang bencong itu namanya al-khawzala. Jalan khawzala takassuran. Jadi buat takhannusannya. Kemudian itu ya khawzalan, jalan bencong. Kemudian ayat ke-8 ada namanya al-qahqarah. Itu berjalan mundur. Jadi ada orang berjalan mundur itu namanya al-qahqarah. Kemudian ke-9 ada nama jalan itu al-jamazah. Itu orang Arab sambil rinci cara berjalan ada 10 punya rinci. Al-jamazah. Al-jamazah itu apa? Orang berjalan tapi sambil meloncat. Meloncat itu kalau dia maka jumpa sebenarnya. Dia orang meloncat terus. Nah, itu namanya al-jamazah. Bisyatun yasibu fiha al-mashi wasbad. Berjalan tapi meloncat-loncat. Orang berjalan dan meloncat itu namanya jamazah. Ayat ke-10 bisyatut tabakhtu. Itu jalan orang yang sombong. Kan ada orang angku dalam kita. Gua busukkan dah. Tabakhtu. Kalau ada orang yang sombong apa? Cara jalan itu adalah kepribadian. Orang itu sombong punya jalan. Orang tawadhu dia punya jalan. Karena jalan yang paling bagus dia jalan Rasulullah. Kalau orang ciri orang malas, lihat jalan.
ibadur rahman. Sifat pertama disebut oleh Rasulullah dari Allah cara berjalan. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Dalam Al-Quran itu juga begitu. Apa namanya? Dalam surah Al-Isra. Jadi dilarang Rasulullah SAW berjalan itu berjalan dengan jalan orang aku sombong. Kamu berjalan dengan sombong, kenapa? Innaka lan takhriqal arda wa lan takhriqal jibala illa. Kamu sombong, kamu ke bumi ini apa? Kamu sombong, kamu tak bisa apa-apa. Kan begitu kan? Nah, jadi di dalam 10 macam jalan ini, maka jalan yang paling bagus itu adalah jalan Rasulullah yang disebut misyatul hauni wat takaffur. Jadi jalannya itu sopan, santun, tapi juga cepat. Ya, jadi santun dan tenang. Kemudian wa amma masyyu ma'a ashabihi fa kana yamshuna baina yadayhi wa huwa khalfahu wa yaqulu da'u zuhri lil malaika. Jadi ada juga cara Rasulullah kalau berjalan, sahabatnya di belakang atau depan. Di mana sahabatnya belum berjalan. Jadi di sini ceritakan bahwa Rasulullah kalau berjalan dengan sahabatnya di depan, dia di belakang. Kenapa? Dia bilang da'u zuhri lil malaika. Biarkan belakangku, di situ mereka. Dia mengiringi beliau belakang mereka. Kalian tidak. Itu sebabnya kewalahan mereka. Mereka di depan. Kalau tidak nanti begitu mereka, tentu Rasulullah lebih dulu. Karena Rasulullah tadi bilang apa? Da'u zahri lil malaika. Biarkan punggungku bagian mereka. Artinya Pak, di belakangku mereka kalian. Tapi itu kan menunjukkan kesederhanaan juga. Dia seorang yang paling mulia tapi berjalan dia di sisi belakang. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga wakana yamshi hafiyan. Kadang-kadang Rasulullah berjalan tanpa sandal. Kadang-kadang Rasulullah berjalan munta'ilan, pakai sandal. Kemudian wakana yumashi ashabahu furada wa jama'a. Kadang-kadang dia berjalan dengan dia sahabat sendiri, namanya satu orang sahabat, dua orang sahabat. Kadang-kadang dengan sujud jamaah bersama ramai-ramai, kemudian jalan beramai. Wa masya fi waqti ghadawatihi maratan damiyat usmuhu wa salat. Kadang dia berjalan kaki dalam perjalanan perang sampai jari-jari kakinya keluar darah. Itulah perjuangan beliau. Pada biat usbuhu wasada min hadam, sampai ujung-ujung jari itu pada luka, mengeluarkan darah. Itu apa? Barangkali saking panjangnya perjalanan dalam peperangan. Kemudian dia kalau dalam perjalanan, dia selalu kalau ada yang lemah dia bantu. Membantu yang lemah, kemudian menyertainya. Kemudian dia kadang berdoa. Nah, Jabir, jadi dia itu kalau dalam perang dia belakang mengawal, membantu sahabat-sahabatnya. Jangan-jangan ada yang ketinggalan, ada yang sakit. Dalam hadis Bukhari pernah sekali Rasulullah dalam perang, sudah mau pulang, selesai perang, orang sudah berangkat semua. Kontrol. Akhirnya ketemu dengan Jabir dengan ontanya. Lambat sekali dia berjalan. Jadi dia Rasulullah, kenapa onta kamu itu? Akhirnya Jabir berjalan kaki, ditinggalkan dengan ontanya. Kenapa kamu di belakang? Rasulullah, onta saya sudah tua, tidak sanggup lagi berdiri. Itu dulu ontanya tadi.
pukul-pukul dan jalan-jalan. Dan jalan-jalan. Akhirnya Rasulullah sini, mana tak kamu? Dipukul Rasulullah tadi. Pas dipukul Rasulullah langsung lari ke tengah. Lari itu dan sampai Jabir naik unta tadi. Kemudian Rasulullah juga naik unta dia sendiri. Itu sambil berjalan berdialog dengan Rasulullah dengan Jabir. Jabir di mana? Kau jual unta itu sama saya. Kata Rasulullah kan, jual unta kamu sama saya. Kata Jabir, tidak, saya tidak akan jual sama kamu. Unta sudah jalan. Dia satu mukjizat Rasulullah yang apa terjadi dengan Jabir. Jadi kata Rasulullah, jual berkali-kali Rasulullah. Akhirnya Jabir bilang apa? Ya sudah, saya jual ya Rasulullah. Tapi saya sarankan, saya jual apa namanya? Tapi saya sarankan, saya jual sama kamu ya Rasulullah. Tapi saya juga apa namanya? Saya kendarai dulu sampai ke Madinah. Karena perjalanan terjadi transaksi, tapi saya sarankan saya pakai dulu sampai nanti tiba pulang, nanti di Madinah baru saya serahkan. Itu dalam muamalah boleh dan kita sudah terjadi transaksi jual beli mobil, tapi kata orang yang punya mobil tadi, seminggu ini saya perlu dulu katanya, saya pakai dulu pak katanya, atau saya pakai dulu, saya pulang kampung dulu. Tiba di rumah nanti baru saya serahkan. Nah, maka artinya boleh jual beli itu terjadi, tapi jual beli bersyarat. Bersyarat. Berarti ada dua akad, satu akad. Dia akad jual beli, tapi akad pula bahwa dipinjamkan dulu kendaraan. Kita sampai di rumah, langsung Rasulullah SAW ingin menyerahkan. Kira Rasulullah orang mengambil unta tadi, dia menyerahkan unta tadi. Lalu Rasulullah SAW bayar uangnya, kemudian diambil untanya. Tapi setelah uang dikasih, unta diambil Rasulullah, lalu unta itu sendiri diserahkan lagi Rasulullah kepada Jabir. Maka apa? Jabir dapat unta, dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia teman setia. Jabir itu banyak lebih. Begitulah Rasulullah memberikan penghargaan. Insyaallah kita sambung sekalian penelitian tentang. Insyaallah ke depan kita akan membahas kalau masalah jalan ini satu hadis tentang berarti nanti maja'a fi jalsati Rasulullah. Besok kita membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan cara duduk Rasulullah. Kita akan menjelaskan besok cara duduk. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.